Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa Smart Ramadan yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berbahagia, alhamdulillah kita masih senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi hari-hari kita dengan amal solih di bulan Ramadan yang mulia ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 amin untuk 3 amal jelek. Pemirsa yang budiman, ketika Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya tentang bagian mana dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, maka beliau menggelengkan kepala. Beliau pasti tentunya dalam hal ini kesulitan untuk menentukan sifat mana Rasulullah yang paling mulia. Karena apa? Karena Aisyah telah melihat langsung di depan mata bahwa seluruh aktivitas, ucapan, gerakan, sikap, perilaku Rasulullah semua mulia. Bagaimana tidak? Lisan beliau dibimbing oleh wahyu, akal, hati, dan pikiran beliau bersandar dengan wahyu. Keputusan dan kebijaksanaan Rasulullah, beliau tidak diiringi oleh nafsu, melainkan atas panduan wahyu. Pemirsa sekalian yang budiman, maka tak heran bahwa beliau kita kenal dengan sebutan Aminul Ard, kepercayaan Allah yang ada di bumi. Karena beliau adalah orang yang tak pernah menyelisihi janji dan kebenarannya. Pemirsa yang budiman, ada kejadian menarik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Ketika beliau sudah mengumpulkan para sahabat, mendekatkan kepada mimbar, beliau naik satu persatu tangga. Apa yang terjadi di situ? Rasulullah naik tangga pertama mengucapkan amin, naik tangga kedua mengucapkan amin, selanjutnya ketiga beliau juga mengucapkan amin. 3 kali amin beliau menjawab, mengucapkan, yang akhirnya nanti menimbulkan persepsi dan tanda tanya di tengah-tengah para sahabat kala itu. Lantas apa jawaban Rasulullah untuk menjelaskan itu kepada mereka? Beliau mengatakan, Inna Jibril alaihi salam atani. Jibril datang kepadaku. Dan pesan Jibril di situ ternyata sungguh menakutkan dan menakjubkan, yang tentu saja ini bahan muhasabah buat kita. Jibril mengucapkan, mendoakan 3 amal jelek untuk tidak mendapat keberkahan, 3 doa keburukan untuk 3 kejelekan. Yang pertama yang didoakan Jibril adalah, siapa yang mendapati Ramadan falam yughfarlah, tapi dia selesai Ramadan tidak terampuni dosanya, maka celaka. Rasulullah disuruh mengucapkan qul amin, ucapkan amin wahai Muhammad. Beliau pun menjawab amin.
Yang kedua, siapa yang memiliki orang tua, masih memiliki orang tua dan orang tuanya sudah mulai renta, jompo, sudah menua usianya, tetapi dia tidak bisa masuk surga dengannya, tidak melakukan amal bakti, berbuat kebajikan kepada mereka, maka celaka dia. Dan apa jawaban Rasulullah? Amin. Dan yang ketiga, siapa yang di sisinya disebutkan nama saya, Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau bersolawat, maka celaka. Dan apa jawaban Rasulullah? Amin. Pemirsa sekalian, ada 3 amal jelek yang didoakan keburukan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian kita di sini tidak akan fokus pada 2 sisanya. Kita hanya akan memperdalam di 1 yang pertama, yaitu tentang Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, pertemuan 2 makhluk Allah terbaik ini adalah pertemuan yang agung. Setiap Allah memberikan wahyu, Allah sampaikan melalui Jibril untuk kemudian tersampaikan kepada Nabi dan Rasulnya di bumi ini. Maka Jibril kita kenal dengan Aminus Sama, kepercayaan Allah di langit. Sedangkan Muhammad SAW adalah Aminul Ard, kepercayaan Allah di bumi. 2 kepercayaan Allah ini sedang saling berdialog, saling berdoa, dan satunya mengatakan amin. Maka ini ada pesan kuat yang harus kita jaga betul. Amin tentang Ramadan ini maknanya, Ramadan berlalu, jangan sampai kamu tidak terampuni dosanya. Kalau terampuni, pasti kamu telah gagal mengisi Ramadan dan pasti kamu celaka. Pemirsa yang budiman, semoga Allah menjaga dan betul-betul membimbing kita di sisa-sisa Ramadan ini. Ramadan ini yang kita kenal sebagai bulan mulia dan agung ini, jamuan yang sudah disiapkan betul oleh Allah. Allah berikan seluruh fasilitas mewahnya yang ada. Allah siapkan betul seluruh kelebihan dan keagungannya agar kita benar-benar menggunakan fasilitas itu. Kita diberi lalu kita menyia-nyiakannya, maka betapa besar kemarahan Allah. Betapa besar kemarahan Allah yang kemudian menimbulkan doa keburukan yang diaminkan oleh Rasulullah ini. Di sana ada amal yang dilipat gandakan. Di sana ada malam yang ketika kita beramal soleh di sana dilipat gandakan seperti orang beramal khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di sana ada sedekah yang pahalanya berlipat-lipat dibanding bulan lainnya. Di sana ada pembebasan dari api neraka, dan di sana ada jaminan masuk surga lebih besar lagi. Nah, dengan seluruh fasilitas yang Allah sediakan ini, ketika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, pasti pilihan kita adalah yang buruk, kebalikan dari fasilitas kebaikan itu. Maka na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari memilih yang buruk di antara itu. Pemirsa yang berbahagia, oleh sebab itu, mari kita jadikan akhir hari Ramadan kita ini hanya berisi kebaikan dan amal solih saja. Karena kebaikan itu dihitung bil khawatim, hari-hari penutupnya. Jadi jangan sampai di akhir ini kita semakin kendor, semakin longgar berbuat buruk, tetapi kita semakin kencang berbuat baik, semakin lari menuju amal solih.
Semoga Allah memudahkan kita beramal solih, menjaga, melindungi kita dari keinginan berbuat buruk. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.